Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berjumpa lagi dengan channel Keluarga Petani Indramayu. Nah, kali ini saya akan membahas yaitu perbandingan antara kedua galur. Nah, kedua galur ini adalah galur unggul. Nah, di sebelah kanan ini adalah galur kebo putih atau boput. Ini galur Indramayu. Nah, di sebelah kiri saya ini adalah galur ketan gendel. Nah, keduanya ini apa sih keunggulan dan juga kelemahannya? Nah, mari kita bahas bersama. Nah, oke, kita akan bahas apa sih kelebihan dari kekurangan kedua galur ini. Nah, di video sebelumnya saya juga sudah memberikan deskripsi ataupun apa sih padi kebo putih itu atau kebo unggul dari Indramayu ini. Nah, yang sebelah sini kita sudah buatkan videonya, silahkan cek di video saya. Dan ketan gendel juga sebelumnya sudah saya berikan deskripsi ataupun kelemahan dan keunggulannya. Nah, mari kita kali ini bandingkan kedua padi ini, kedua galur yang unggul ini. Nah, apa sih keunggulan dan juga kelemahan dari kedua galur ini? Yang di sebelah kiri ini adalah kebo putih dan sebelah kanan ini adalah ketan gendel. Nah, oke, dari yang pertama kita bahas yaitu tentang padi galur kebo putih atau boput. Nah, ini dia. Nah, dari segi tonase boput ini lumayan berat, tonasenya melebihi dari Inpari 32. Nah, dari segi umur padi boput dengan ketan gendel ini sangat jauh, selisihnya sekitar 1 mingguan. Padahal ini tanamnya bersama atau tanamnya sama-sama. Dari perawatan, pemupukan ini juga sama, cuman lebih cepatan yaitu ketan gendel dari segi umur. Nah, dari segi penyakit sendiri dari kebo putih ini cenderung yaitu kuat dari potong leher ataupun hawar daun bakteri. Dari segi penyakit ini lumayan kuat. Namun dari ketan gendel ini rentan sekali terhadap yaitu potong leher atau cekek dan juga hawar daun bakteri apabila menggunakan pupuk yang berlebihan, terutama pupuk yang mengandung unsur nitrogen. Kalau perawatannya tidak maksimal ataupun pengobatannya tidak menggunakan obat yang spesial, ini sangat mudah sekali. Nah, terbukti ini juga ada beberapa yaitu yang terkena potong leher. Hampir 5-10% terkena potong leher. Tapi untuk boput atau kebo putih ini, kebo unggul dari Indramayu ini sangat kuat sekali walaupun pemberian pupuknya sangat banyak dan mengandung unsur nitrogen yang sangat tinggi. Sangat kuat sekali. Dari potong leher hampir tidak ada yang terkena potong leher walaupun perawatannya seadanya. Nah, untuk potensi hasil sendiri dari boput ini bisa mencapai 10 ton sampai 11 ton per hektar dengan hasil rata-rata yaitu sekitar 6 sampai 7 ton per hektar. Nah, terbukti tahun kemarin pun rata-rata petani di sini menghasilkan per hektar itu sekitar 7 sampai 8, bahkan ada yang mencapai 10 ton untuk penanaman kebo putih ini. Dan untuk ketan gendel sendiri potensi hasilnya sama sekitar 9 sampai 10 ton, cuman dengan rata-rata hasilnya 5 sampai 6 ton per hektar. Walaupun ada juga yang nyampe 7 ton sampai 8 ton per hektar, cuma rata-ratanya sekitar 5 sampai 6 ton per hektar. Dari segi harga boput ini masih masuk yaitu kategori medium, padi medium, belum masuk padi premium, dan harganya juga masih di bawah seperti Ciherang ataupun padi IR yang lainnya. Nah, untuk ketan gendel sendiri yaitu yang pernah saya bahas di video sebelumnya, yaitu padi ketan gendel ini adalah padi untung-untungan. Nah, jika kita untung kita akan mendapatkan harga yang mahal, bahkan tahun kemarin tembus 1 juta per kintal untuk ketan gendel. Namun di tahun ini sangat drastis sekali, harganya turun bahkan di bawah harga padi biasanya. Karena padi ketan gendel sendiri yaitu padi untuk pembuatan kue-kuean, bukan padi konsumsi seperti padi kebo putih ini atau seperti Ciherang. Nah, makanya ketika stoknya banyak di gudang atau di tengkulak, maka ketan gendel ini harganya akan sangat murah. Tapi ketika stoknya tidak ada,
maka harganya ini bisa mencapai 1 juta per kintal. Inilah kelebihan dari ketan gendel. Dan juga kekurangannya ketika stoknya banyak akan jatuh sekali harganya dari segi harga. Kalau untuk rekomendasi penanaman di MT1, kedua padi ini sangat direkomendasikan di MT1 karena kedua padi ini sangat tahan sekali kerebahan. Dengan batang yang besar dan kuat, sangat tahan sekali dengan kerebahan. Untuk MT2, kalau boput ini atau keboput ini untuk sawah tada hujan tidak direkomendasikan ditanam di MT2 karena umurnya yang sangat lama, sekitar kurang lebih 100 HST ke atas, sekitar 105 atau 110 HST. Nah, untuk ketan gendel sendiri usianya sekitar 90 sampai 95 HST. Ketan gendel sendiri untuk MT2 ini cocok karena umurnya tidak terlalu lama, dan juga kedua galur ini untuk sawah tada hujan bisa, asalkan ditanam di MT1 karena MT1 sendiri masih banyak hujan. Nah, itulah beberapa kekurangan dan juga kelebihan dari kedua galur, yaitu boput atau kebo putih dari Indramayu dan juga ketan gendel. Nah, semoga ini menjadi rekomendasi dari untuk teman-teman apabila ingin menanam padi di MT1. Nah, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.